Perkenalkan, nama saya Kalista Laras Kasitanone dengan NIM 1701060094. Kali ini saya akan membawakan materi tentang oksigen. Yang pertama, sejarah oksigen. Oksigen pertama kali ditemukan oleh seorang ahli obat, yaitu Carl Wilhelm Scheele. Ia menghasilkan gas oksigen dengan memanaskan raksa oksida dan berbagai nitrat sekitar tahun 1772. Scheele menyebut gas ini udara api karena ia merupakan satu-satunya gas yang diketahui mendukung pembakaran. Selanjutnya, struktur dari oksigen. Pada temperatur dan tekanan standar, oksigen berupa gas tidak berwarna dan tidak berasa dengan rumus O2, di mana dua atom oksigen secara kimiawi berikatan dengan konfigurasi elektron triplet spin. Ikatan ini memiliki orde ikatan 2 dan sering dijelaskan secara sederhana sebagai ikatan ganda ataupun sebagai kombinasi satu ikatan 2 elektron dengan dua ikatan 3 elektron. Oksigen triplet merupakan keadaan dasar dari molekul O2. Konfigurasi elektron molekul ini memiliki dua elektron tidak berpasangan yang menduduki dua orbital molekul yang berdegenerasi. Selanjutnya, keberadaan oksigen di alam. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah di biosfer, udara, laut, dan tanah bumi. Oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah ketiga di alam semesta, setelah hidrogen dan helium. Sekitar 0,9% massa matahari adalah oksigen. Oksigen mengisi sekitar 49,2% massa kerak bumi dan merupakan komponen utama dalam samudra, yaitu 88,8% berdasarkan massa. Gas oksigen merupakan komponen paling umum kedua dalam atmosfer bumi, menduduki 21,0% volume dan 23,1% massa atau sekitar 10⁻15 ton atmosfer. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia daripada oksigen. Yang pertama, sifat fisik. Yang pertama yaitu massa atom relatif dari oksigen, yaitu sebesar 15,9944 gram per mol. Konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, dan 2s4. Jari-jari atom yaitu 6 pm atau pikometer. Jari-jari kovalennya yaitu 73 pikometer. Keelektronegatifannya yaitu 3,44 skala Pauling. Energi ionisasinya sebesar 13.313,9 kJ per mol. Energi ionisasi keduanya yaitu sebesar 3.388,3 kJ per mol. Sedangkan energi ionisasi ketiganya yaitu sebesar 5.300,5 kJ per mol. Kerapatan dari oksigen yaitu 1,27 padatan. Titik bekunya yaitu minus 218,9 derajat Celcius. Titik lelehnya yaitu minus 182,9 derajat Celcius. Sedangkan potensial elektrodanya yaitu positif 0,401. Massa jenisnya yaitu 1,429 gram per liter. Ini oksigen yaitu bersifat paramagnetik. Warna oksigen cair adalah seperti warna biru di langit. Fenomena ini tidak berkaitan. Warna biru di langit disebabkan oleh penyebaran Rayleigh. Oksigen berlanjut dari dalam air daripada nitrogen. Air mengandung sekitar 1 molekul O2 untuk setiap 2 molekul N2. Bandingkan rasio atmosferik yang sekitar 1:4. Kelarutan oksigen dalam air bergantung pada suhu. Pada suhu 0 derajat Celcius, konsentrasi oksigen dalam air adalah 14,6 mg per liter. Manakala pada suhu 20 derajat Celcius, oksigen yang larut adalah sekitar 7,6 mg per liter. Pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm udara, air tawar mengandung 6,04 ml oksigen per kelarutannya.
bertambah menjadi 9,0 ml atau sebanyak 50% daripada 25 derajat Celcius. Sifat kimia dari atom hidrogen. Ada 3 isotop oksigen yang terdapat di alam 160 atau 99,76%, 170 atau 0,04% dan 180 atau 0,2% dengan bobot isotop per SMA-nya yaitu 160 15 9949, 170 16 991, 180 17 992. Oksigen merupakan unsur utama dalam kerak bumi, yaitu merupakan kurang lebih 46,6 massa kerak bumi, 90% massa air, dan kira-kira 21% di atmosfer. Oksigen dengan konfigurasi elektron 1s2 2s2 2p4 dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Yang selanjutnya yaitu reaksi dari oksigen. Yang pertama, reaksi logam dengan oksigen. Pada pembentukan oksida logam yang berasal dari reaksi antara logam dengan oksigen adalah kejadian biasa. Malah dalam bentuk karatan merupakan asal kerugian ekonomi dalam dunia modern ini. Besi akan bereaksi dengan oksigen bila ada uap air membentuk karatan, yaitu oksida besi yang kristalnya mengandung molekul air dalam jumlah beragam. Dengan persamaan reaksinya 2Fe solid ditambah O gas menghasilkan XO2H2O liquid. Selanjutnya, aluminium juga membentuk oksida bila bereaksi dengan oksigen di udara. Dengan reaksi 2Al solid ditambah O gas menghasilkan AlO. Tetapi kadang-kadang reaksi antara logam dan oksigen dapat lebih cepat dan akan mengeluarkan banyak panas dan cahaya. Reaksi logam dengan oksigen semacam ini disebut pembakaran. Selanjutnya, reaksi non-logam dengan oksigen. Oksigen dapat bergabung secara langsung dengan kebanyakan non-logam dan membentuk oksida kovalen. Contoh yang sudah kita kenal adalah reaksi O2 dengan karbon. Dengan adanya jumlah O2 berlebih, maka hasilnya adalah karbon dioksida. Dengan persamaan reaksinya yaitu C solid ditambah 2O gas menghasilkan CO gas. Bila oksigennya kurang, maka yang akan terbentuk adalah karbon monooksida. Dengan persamaan reaksinya yaitu 2C solid ditambah O gas menghasilkan 2CO gas. Dua zat non-logam lainnya yang mudah bereaksi dengan oksigen adalah belerang dan fosfor. Belerang bila dibakar di udara memberi warna nyala biru dan hasilnya sulfur oksida, suatu gas yang menyegar serta pengap. Dengan persamaan reaksinya yaitu S solid ditambah O gas menghasilkan SO gas. Alotropi dari fosfor yaitu fosfor merah dan fosfor putih, keduanya bila dibakar dalam oksigen menghasilkan PO. Walaupun reaksi dari fosfor putih spontan, P akan terbakar sendiri bila diletakkan di udara. Dengan persamaan reaksi P solid ditambah 5O gas menghasilkan PO solid. Tidak semua zat non-logam dapat bereaksi dengan oksigen, contohnya nitrogen. Karena itu, udara kita yang merupakan campuran nitrogen dan oksigen tetap stabil. Selanjutnya, reaksi senyawa organik dengan oksigen. Senyawa organik pada umumnya adalah senyawa karbon. Senyawa organik yang paling sederhana disebut hidrokarbon. Senyawa yang hanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Hidrogen yang paling sederhana adalah metana. Metana dan hidrogen lainnya mudah terbakar dalam udara bila tersedia oksigen yang cukup. Hal ini pembakarannya adalah karbon dioksida dan air. Tetapi bila oksigen yang tersedia tidak cukup, hasilnya dapat mengandung karbon monooksida. Sedangkan bila oksigennya sedikit sekali, maka hanya hidrogen yang bereaksi dengan oksigen membentuk air. Senyawa organik sering mengandung unsur-unsur tambahan selain karbon dan hidrogen. Bila mengandung oksigen,
maka pada pembakaran menjadi CO2 dan H2O, misalnya pada pembakaran metal alkohol. Selanjutnya, pembuatan oksigen secara komersial dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu destilasi bertingkat udara cair. Jadi kita lihat pada di sini ada bagan-bagan dari destilasi bertingkat udara cair. Dalam skala besar di industri, pembuatan oksigen diperoleh dari destilasi bertingkat udara cair. Prosesnya, mula-mula udara disaring untuk menghilangkan debu, lalu dimasukkan ke dalam kompresor. Pada kompresi ini, suhu udara akan naik, kemudian didinginkan dalam pendingin. Udara dingin mengembang melalui celah, dan hasilnya adalah udara yang suhunya lebih dingin, cukup untuk menyebabkannya mencair. Udara cair disaring untuk memisahkan karbon monoksida dan air yang telah membeku. Kemudian udara cair itu masuk bagian puncak kolom, di mana nitrogen, komponen yang paling mudah menguap, keluar sebagai gas. Pada pertengahan kolom, gas argon keluar dan selanjutnya oksigen cair. Komponen lain yang paling sulit menguap akan terkumpul di dasar. Berturut-turut titik didih normal nitrogen, argon, dan oksigen adalah minus 95,8, minus 185,7, dan minus 183,0 derajat Celcius. Selanjutnya elektrolisis. Elektrolisis air dengan batu elektrolit menghasilkan hidrogen di katode dan anode yang diperoleh dengan cara yang sangat murni. Dengan persamaan reaksinya yaitu 2H2O liquid menghasilkan O2 gas ditambah 4H+, aqueous ditambah 4 elektron. Senyawaan unsur oksigen. Yang pertama, air. Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O. Satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak merasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa atau 1 bar, dan temperaturnya itu 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, dan berbagai jenis gas dan banyak macam molekul organik. Selanjutnya, hidrogen peroksida. Senyawa peroksida yang banyak digunakan adalah hidrogen peroksida atau H2O2, yaitu pemutih pulp kertas, tekstil, kulit, lemak, dan minyak rambut. Dalam industri digunakan sebagai pereaksi kimia organik, polimer, dan obat-obatan dan produksi makanan. Hidrogen peroksida encer digunakan dalam rumah tangga untuk antiseptik dan pemutih kain. Pembuatan hidrogen peroksida. Larutan encer HO dalam air diperoleh dengan mengelola barium oksida atau natrium peroksida dengan asam encer dan dalam keadaan dingin. Dengan persamaan reaksinya, BaO2 solid ditambah H2SO4 aqueous menghasilkan BaSO4 solid ditambah H2O2. Selanjutnya, N2O2 ditambah H2SO4 menghasilkan N2SO4 ditambah H2O2 aqueous. Yang kedua, terdapat dua cara dalam memperoleh HO dalam skala besar. Yang pertama yaitu oksidasi anhidros seperti 2-etilen trichloroquinol. Yang kedua, oksida elektrolitik asam sulfat, yaitu amonium sulfat. Asam sulfat menghasilkan persamaan reaksinya H2SO4 menghasilkan H+ ditambah HSO4- dan 2H
SO4- menghasilkan H3S berikatan dengan O, O berikatan dengan O, dan berikatan dengan SO3H ditambah dengan 2 elektron. H2S2O8 ditambah H2O menghasilkan H2SO4 ditambah dengan H2SO5 cepat. Reaksi ini dalam keadaan cepat. Yang kedua, yang selanjutnya H2SO5 ditambah H2O menghasilkan H2SO4 ditambah H2O2. Reaksinya berlangsung lambat. Kemudian didestilasi bertingkat dapat memberikan H2O2 90-98%. Selanjutnya ozon. Ozon adalah salah satu bentuk alotropi dari oksigen. Ozon murni adalah gas berwarna biru muda dan berbau tajam. Ozon cair berwarna biru tua, sedangkan ozon padat berwarna ungu tua. Ozon cair mendidih pada minus 180 derajat Celcius. Ozon bersifat tidak stabil baik dalam bentuk gas, cair, ataupun padat. Ozon cair mudah meledak. Ozon dipercayai sebagai bahan beracun dan bahan cemar biasa. Ozon mempunyai bau yang tajam, menusuk hidung. Ozon juga terbentuk pada kadar rendah dalam udara akibat arus listrik seperti kilat dan oleh tenaga tinggi seperti radiasi elektromagnetik. UV dikaitkan dengan pembentukan kanker kulit dan kerusakan genetik. Peningkatan UV juga mempunyai dampak kurang baik terhadap sistem imunisasi hewan, organisme akuatik dalam rantai makanan, tumbuhan dan tanaman. Penyerapan sinar UV berbahaya oleh ozon stratosfer amat penting untuk seluruh bumi. Selanjutnya, bahaya dari oksigen. Bahaya dari oksigen yaitu yang pertama, mudah menimbulkan kebakaran dan ledakan jika bereaksi dengan bahan bakar atau zat yang mudah terbakar. Selanjutnya, bahan dalam bentuk cair jika terkena kulit dapat menyebabkan terbakar hebat dan kerusakan jaringan badan. Selanjutnya, berbahaya jika menghirup oksigen murni dalam jumlah besar. Ketika kamu menghirup udara dengan konsentrasi oksigen yang lebih banyak dari normalnya, oksigen yang ada di paru-paru kelebihan sehingga darah tidak dapat membawanya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika oksigen tidak terhubung atau terkoneksi dengan darah. Berarti oksigen tersebut berikatan bebas. Kalau oksigen berikatan bebas berkeliaran di paru-paru, dia akan menempel pada protein, menyerang sistem saraf, dan menyerang retina. Bagaimana tidak menyeramkan karena tentunya kita tidak ingin mati secara mendadak hanya karena overall oksigen atau O2 di dalam tubuh. Kontradiksi dengan mitos populer adalah udara hiperventilasi pada tekanan normal tidak akan menyebabkan keracunan oksigen atau oksigen toxicity. Apalagi dengan kondisi di mana paru-paru kempis karena kamu kurus. Ini akan membuat komplikasi yang lebih bahaya. Kondisi oksigen beracun adalah ketika kamu merasakan terlalu pusing atau pening karena level karbon dioksida atau CO2 terlalu rendah. Selanjutnya, manfaat dari oksigen. Yang pertama, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan otak. Yang kedua, mencegah kanker, asma, dan berbagai penyakit. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme. Yang keempat, mengurangi racun dalam darah. Yang kelima, menstabilkan tekanan darah. Yang keenam, memperkuat jantung dan sistem kekebalan tubuh. Yang tujuh, mencegah stres dan gugup. Yang kedelapan, mempercantik kulit dan mencegah penuaan dini. Gas oksigen digunakan dalam pengolahan besi menjadi baja tanur terbuka atau tanur oksigen. Oksigen dalam bentuk etilena atau campuran gas karbida dan oksigen digunakan untuk membersihkan kerak besi dan menghaluskan tonjolan-tonjolan pada produk baja. Selain itu, oksigen juga berperan dalam pembakaran logam, pengobatan di rumah sakit, dan abrasi limbah industri. Yang selanjutnya, ozon. Dalam industri, ozon digunakan sebagai bahan pemutih dan pembunuh mikroorganisme. Industri pengolahan air minum dalam kemasan juga merupakan produknya dengan menggunakan senyawa ozon ini. Bila asupan oksigen dalam tubuh berada dalam kadar yang normal, maka akan mendukung kesehatan kita. Namun bila kadarnya terlalu tinggi, maka bersifat berbahaya karena oksigen bersifat radikal bebas.
radikal bebas merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya kanker. Jadi sekian presentasi materi mengenai oksigen. Jika ada salah kata atau ada penjelasan yang melenceng, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.